Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada para hadirin sekalian, para bapak, para ibu, saudara, adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai pembuka majelis kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita memanjatkan pujian dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini, Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, di salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ahabbul biladi ilallah, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi Allah berikan kesehatan, Allah berikan waktu yang longgar, waktu yang luang, lebih-lebih Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga dengan ringan, dengan mudah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Berikutnya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, berikut kepada para sahabatnya yang mulia, dan juga kepada seluruh pengikutnya kaum muslimin dari zaman ke zaman hingga nanti datangnya hari kiamat. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, pada kesempatan malam hari ini melanjutkan yang menjadi bacaan kita pada adab-adab dalam Islam pada buku Sahih Al-Adab Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Dan untuk kesempatan malam hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan adab tentang yang disebutkan sama beliau, adab thalibil ilmi, adab seorang penuntut ilmu. Ini cukup panjang ini bahasanya nanti. Ya, saya akan sampaikan juga pada kesempatan yang akan datang. Ya, tulisan yang sampaikan atau yang ditulis oleh seorang ulama yang menjadi imam di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, yang terkait dengan adab thalibul ilm, adab orang yang menuntut ilmu, baik pada dirinya sendiri, ya, pada orang lain, demikian juga tentu pada awalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui para sekalian, bahwasanya menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syariat itu memiliki keutamaan yang sangat banyak, ya, lahu fadail katsirah, dia punya keutamaan yang sangat banyak, yang beraneka ragam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Termasuk di antara keutamaan dari ilmu, dan tentu orang yang menuntutnya, yaitu bahwasanya ilmu atau orang yang berilmu itu Allah Subhanahu wa taala sandingkan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan para malaikatnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya, Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Ya, ini persaksian yang paling besar, persaksian yang paling agung. Kalaupun nggak ada yang lain sudah cukup sebenarnya. Ya, Allah bersaksi apa? Annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia Subhanahu wa taala. Ya, Dia Subhanahu wa taala yang pantas, yang layak, yang berhak disembah. Adapun sembahan-sembahan yang lainnya yang disembah oleh manusia atau bangsa jin juga, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah peribadatan yang batil, yang sesat, yang salah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya dirinya, ya, dengan zat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Dia Subhanahu wa taala. Wal malaikah, demikian juga para malaikat.
Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya, yang la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu para malaikat Allah, mereka yang muqarrabun, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya Subhanahu wa taala. Ini juga bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, sebagaimana juga yang Allah kemudian sandingkan orang-orang yang memiliki ilmu, mereka juga bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Ketika Allah yang menjadi saksinya, kemudian malaikatnya, ternyata orang-orang yang berilmu disandingkan, juga menunjukkan kemuliaan orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, ini cukup menjadi bukti bahwasanya orang-orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi, punya keutamaan yang sangat istimewa. Tentu saja menjadi orang yang berilmu itu butuh perjuangan, ya, butuh sarana, butuh caranya adalah menuntut ilmu tentu saja, tidak ada yang lain. Orang tidak bisa kemudian dia punya ilmu pengetahuan, punya ilmu terkait dengan syariatnya Allah, ya, ketika dia tidak belajar. Orang sekedar tidur misalnya kemudian untuk ilmu, tidak, Pak. Itu para nabi, para rasul itu pun tidak semuanya wahyunya itu disampaikan dalam kondisi tidur, bahkan Al-Qur'anul Karim disampaikan dalam kondisi terjaga, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan para sahabat Nabi demikian. Nanti kita akan lihat bagaimana para sahabat Nabi, mereka dalam menuntut ilmu sampai melakukan perjalanan sebulan, ya, untuk satu hadis saja. Pulang lagi sebulan lagi, 2 bulan kurang untuk sehadis toh. Ya, menunjukkan bahwasanya ilmu, ya, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu diraih dengan cara mempelajarinya, dengan cara belajar. Dan bagi kita semuanya, pada sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga untuk anak-anak keturunan kita, hendaknya diperintahkan, dianjurkan, diberikan wasiat untuk senantiasa belajar, ya, sampai akhir hayat mereka. Ya, karena sekali lagi ini adalah kunci, ya, suksesnya dan juga terang benderangnya masa depan sebuah umat, sebuah generasi ketika mereka senantiasa belajar. Kalau mereka berhenti, maka masa depan mereka akan suram. Ya, masa depan mereka akan suram. Ya, ini keutamaan yang pertama. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu itu Allah akan angkat derajatnya. Ya, di dunia Allah Subhanahu wa taala muliakan, di akhirat Allah naikkan derajatnya, mendapatkan surga yang tinggi. Sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya, bahkan sering disebutkan, dicontohkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi juga dan ayat Al-Qur'an, bagaimana jangankan manusia, bahkan hewan sekalipun itu kalau diberikan ilmu, dilatih dengan sebuah keterampilan tertentu, dia akan berbeda nilainya. Betul, Pak, ya? Ya, kuda pacu dengan kuda biasa sing dinarik andong itu mahal mana, Pak? Andong. Tenang nih, ya kuda pacu no, sampai mungkin ratusan juta, miliaran gitu loh. Kuda pacu kalau kuda andong, ya. Tapi melatihnya berat sekali itu. Ya, bahkan juga sekarang kalau yang, ya, bahkan kadang mungkin dikasih makanannya khusus juga dan sebagainya. Anjing biasa dengan anjing pelacak harganya bagaimana? Mahal mana, Pak? Anjing pelacak itu, walaupun jual beli anjing nggak boleh sebenarnya. Ya, jual beli anjing itu tidak boleh. Ya, ada larangannya. Ya, cuma ini kan sekedar untuk memberikan contoh saja. Ya, bagaimana ya anjing pelacak, ya, mengendus apa itu, bom, Pak, ya. Demikian juga narkoba, demikian juga untuk apa namanya, cari apa itu korban-korban bencana sebagainya, itu kan pakai anjing pelacak itu. Itu makanannya juga khusus, latih orang sehari 2 hari. Ya, diberikan demikian, harganya luar biasa. Makanannya mungkin dengan kita camilannya saja larang itu, Pak. Ya, makanannya sehari mungkin 500.000 penjul. Awalnya 500.000 iso pirang dino. Ya. Anjing biasa ya kayak tulang tok cukup, ya. Kalau dia dikasih tulang tok ya mungkin ngembus keliru mana. Dikira bom jebule gur racun tikus. Nah, kuliah bagaimana? Ini beda.
Ya demikian juga dalam syariat kita ingat bagaimana anjing pemburu. Ya, anjing itu kan najis itu. Ya, air liurnya najis. Ya, najis mughalladhah, bahkan najis yang berat yang harus dicuci. Ya, sampai 7 kali, salah satunya atau 8 kali. Lebih yang lain 8 kali. Salah satunya harus dengan tanah. Ya, meskipun ini nanti para ulama khilaf apakah itu ta'abudi ya ataukah mungkin makul atau bisa di logika. Nah, lalu lihat Rasulullah menyebutkan sampai 7 kali itu. Ya, menunjukkan najisnya berat. Itu pun ya ketika seekor anjing itu dilatih dengan baik, ya dilatih untuk berburu, maka ya hasil buruannya itu halal meskipun dia berburunya itu dicokot itu mesti dicokot ya. Binatang buruannya dicokot ya. Bismillah dilepas dia, kemudian nyokot binatang buruannya entah kijang atau mungkin kancil. Ya, kancil rada angel gitu dalam gaya kelinci dan sebagainya Pak ya, atau zebra dan sebagainya dicokot ya. Maka bagaimana meskipun itu gigitannya sebenarnya kan air liurnya najis kan gitu kan, namun ketika dia dilatih digigit kemudian dia menggigit ya kijangnya digigit, bagaimana mati, dia halal untuk kita makan. Kenapa? Sudah dilatih. Tapi kalau seorang mungkin punya anjing biasa untuk jaga tanaman misalnya atau menjaga ternaknya, kemudian ujuk-ujuk nubruk kidang misalnya, kidang ini cokot mati, nggak boleh. Ini tetap hukumnya sebagai bangkai. Ini menunjukkan bagaimana ya satu diajari dengan pengetahuan khusus ya, sampai kemudian ketika disuruh misalnya melayu kejar, dia kejar ya, begitu disuruh berhenti dia berhenti ya. Ini berarti bagaimana sudah terlatih ini. Tapi kalau kejar malah mandek ya, berhenti malah tetap cokot, oh berarti belum terlatih nih Pak ya. Ini pun bagaimana dengan hewan yang dia punya pengetahuan yang seperti itu saja, dia berbeda sampai hukumnya tentang halal haram dari binatang buruan yang dia dia kejar. Ini apalagi manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan kelebihan beberapa derajat dibandingkan yang tidak berilmu. Ya, di dunianya dia mulia, di akhirat apalagi. Ya, makanya Rasulullah SAW sampai ketika beliau memakamkan seorang sahabatnya, beberapa sahabatnya yang meninggal dunia gugur dalam medan perang, ya, dalam satu liang lahat, maka beliau SAW tanya, mana yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ya, maka kemudian itu yang didulukan, yang paling banyak, menunjukkan ini yang lebih berilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ya, ketinggian derajat. Sebagaimana juga Rasulullah menyebutkan di antara keutamaan dari ilmu bahwasanya orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah berikan ilmu kepada dia. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki orang tadi jadi baik, maka Allah akan pahamkan dia dengan agamanya, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga ya orang-orang yang berilmu, maka dia ya dalam perjalanannya mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala jadikan perjalanan dia nanti ke surga itu lebih mudah, lebih dekat. Dan juga para ulama mengatakan ya bahwasanya sarana terdekat untuk meraih surganya Allah adalah dengan cara menuntut ilmu, ya, dengan cara menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terakhir yang kami sebutkan yang kaitannya dengan keutamanya, walaupun bukan yang paling akhir tentu. Ya, Rasulullah mengatakan semua hal itu akan terputus kecuali orang yang mengajarkan ilmunya. Rasulullah mengatakan idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalas. Bila seorang manusia meninggal dunia, maka semua amalannya itu akan terputus pedot kabeh illa min thalas, kecuali dari 3. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang jariyah yaitu wakaf di antara bentuknya. Ya, kemudian yang lain wa ilmin au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada orang lain, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali, sangat mulia sekali, dan orang yang berilmu tentu saja dia mesti memiliki adab-adabnya. Tidaklah seorang dikatakan sebagai penuntut ilmu kecuali dilihat dari adabnya. Ya, semakin dia punya ilmu, semakin dia ilmunya banyak, maka
bisa terlihat dalam adab-adab kesehariannya, baik itu lahiriahnya maupun batiniahnya. Nah, itu yang membedakan antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak berilmu adalah adabnya. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh penulis ya tentang adab-adab yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, karena kita semuanya ketika hadir di majelis-majelis demikian ya kita ikrarkan diri kita sebagai para penuntut ilmu meskipun kita tidak nyantri ya mondok ya secara khusus Pak ya. Dan mondok kita wis ketuan namanya dewe gitu Pak, kecuali ya, sekarang ada pesantren manula ya yang itu Pak, yang sahabat itu kelihatannya buat Pak ya di Campungan ini ya, pesantren lansia ya, walaupun apa namanya yo roto orang nginep terus iki yang santri roto kalong ini berarti ngalong dok penginap kadang-kadang ya, tidak tiap hari ya. Namun kita pun insya Allah kita ikrarkan diri kita sebagai penuntut ilmu meskipun kita tidak ya masuk ke sebuah pondok tertentu ya, anggap saja ini adalah pesantren di masyarakat kita, akan demikian ya. Nah, adab yang pertama adalah sebagaimana juga amal-amal soleh yang lain, kan menuntut ilmu itu juga amal yang soleh, amal kesolehan. Maka yang pertama adabnya adalah ayak sudah bi ilmihi wajh Allah. Seorang ketika menuntut ilmu hendaknya memaksudkan dan bertujuan dengan ilmunya tadi itu golei wajahnya Allah. Bicaranya iso ketemu kali Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat dalam kondisi Allah ridho pada dia. Sing digolei hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala saja. Lah ono orang yang menuntut ilmu tidak mencari ridhonya Allah, wah ini godane akeh sebagaimana amal-amal yang lain. Ya, amal-amal yang lainnya. Ya, itu godaannya juga banyak untuk tidak mengharapkan ridhonya Allah, sebagaimana juga menuntut ilmu, memiliki ilmu juga godaannya besar sekali. Sebagaimana Syekh Bakar Abu Zaid juga demikian, bahkan apa namanya, di antara godaannya orang yang sudah punya ilmu itu adalah apa namanya, ya tepukan genderang Pak. Nah, disebutkan sama beliau tepukan genderang. Apa itu maksudnya? Ya dilulukan orang. Oh, itu kan godaan besar sekali itu. Ya, disambut dengan ya dengan apa namanya? Ya, dengan yang lebih dan sebagainya. Ini godaannya. Ya, termasuk di antara hal yang harus diwaspadai oleh seorang yang mulai belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, ayat yang sering kita dengarkan ini. Allah katakan wa ma umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan. Siapa itu? Ya ahli kitab, ya manusia secara umum. Ya anak-anak Adam atau juga bangsa jin, karena dua ini yang mendapatkan taklif beban syariat, manusia kali bangsa jin. Adapun yang lain tidak. Ya, termasuk hewan sekalipun ya hewan tidak masuk. Makanya kalau sekali lagi kalau ada yang menyampaikan ada hewan-hewan yang nanti di akhirat bisa masuk dalam surga karena membantu orang-orang soleh, maka ini tidak benar. Karena para hewan itu tidak dibebani syariat. Ya, ada yang mencontohkan diantaranya ontanya Nabi Muhammad SAW, ontanya Nabi Soleh, kemudian anjingnya Ashabul Kahfi misalnya demikian ya. Maka ini tidak benar. Karena hewan itu tidak mendapatkan beban syariat, meskipun dia memang kemudian berteman misalnya dengan manusia seperti anjing Ashabul Kahfi. Ya, dia naluri saja Pak. Ya, dan itu ya tentu keutamaan juga karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Namun dia tetap tidak mendapatkan beban syariat sehingga tidak kemudian dihisab kemudian bisa masuk surga atau masuk neraka, tidak. Ya, ini khusus bagi bangsa jin dan manusia saja. Ya, itu yang maka di ayat ini yang dimaksud adalah dua tadi juga. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan untuk apa? Kecuali apa? Illa liya'budullah, kecuali hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala saja, mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya, karena sekali lagi selain Allah Subhanahu wa taala makhluk kabeh. Ya, sak gede-gedene makhluk, sak gede-gedene sesuatu itu juga tetap makhluknya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma ada dua. Ya, di alam semesta ini ada dua saja. Satu Al-Khaliq, yang kedua makhluk. Al-Khaliqnya cuma satu, Allah Subhanahu wa taala, sedangkan semuanya yang lain meskipun sebesar apapun dia tetap makhluk. Ya, yang paling besar itu apa? Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali. Ya.
Itu pun bagaimana? Itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala saja, liwahiduhu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, mukhlisina lahu, mengikhlaskan ya untuknya, ya, semua agama untuk Allah Subhanahu wa taala, ay qasidina wajhah wahdah, yaitu memaksudkan, bertujuan mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala saja, fi ibadatihi, dalam beribadah padanya. Nggih, salat awake dhewe, nggih, zakat kita, sedekah kita, baca Quran kita, zikir kita, thalabul ilmi kita, itu semuanya dimaksudkan hanya mencari wajahnya Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala saja. Wal ikhlas, ikhlas itu maknanya adalah tanqiyah, menjernihkan, membersihkan. Ayyuqsada wajhullahi faqat fil ibadah. Yang dimaksud apa ini? Yaitu memaksudkan dalam ibadah itu hanya wajahnya Allah saja, tidak yang lainnya. Ada orang-orang yang menuntut ilmu zaman dulu, sebagaimana Imam Ghazali juga, beliau menuntut ilmu awalnya dalam rangka untuk mendapatkan bayaran zaman dulu, Pak. Namun kemudian ketika dia belajar terus, ya, belajar syariatnya Allah, belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian, ya, berubah niatnya, yang dia cari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah prosesnya manusia demikian. Ya, sebagaimana Nabi yang sering kami sampaikan, Nabi tidak melarang orang. Ada orang yang masuk Islam, Pak, awalnya gara-gara gurung golek bondo. Ya, ada nggak itu? Ada, banyak. Ya, sebagaimana para ketua kota suku atau orang-orang yang masuk Islam di akhir-akhir itu, ketika Nabi Muhammad SAW sudah menaklukkan kota Makkah itu, ya, Rasulullah bagaimana membagi-bagi harta itu sama para ketua sukunya, pemimpin di suku-suku itu. Ya, saat yang dibagi sampai dengan harta yang sangat banyak sekali. Ya, kasih satu lembah kambing kok isinya, ribuan itu dikasih satu. Ya, sehingga dia bagaimana pulang kepada kaumnya, kepada masyarakat yang mengatakan dong mlebu Islam. Saiki Muhammad lagi bagi-bagi bondo ora dikiri. Orang-orang gerutuk-gerutuk mlebu Islam dalam rangka apa? Golek bondo, Pak. Golek apa? Golek bondo, mereka masuk Islam. Rasul melarangnya? Tidak. Ya, Rasul enggak mengatakan bagaimana orang yang ora ikhlas rasa mlebu Islam. Enggak, Pak. Tetap Rasul silahkan. Ya, walaupun awalnya tujuan mereka mungkin boleh bondo, tapi Rasul ajari terus. Para sahabat mengajari mereka, sehingga mereka tahu, oh ini Islam itu seperti ini. Dikenalkan dengan Islam, dikenalkan dengan keikhlasan pada Allah, ibadah pada Allah yang kalau seorang ibadah yang cari bukan ya harta, bukan dunia, namun cari wajahnya Allah. Sampai akhirnya bagaimana? Niat mereka berubah. Yang awalnya masuk Islam karena harta, karena kedudukan mungkin, ya, kemudian bagaimana berubah itu? Setelah mereka paham dengan Islam, bahkan mereka rela, ya, memberikan semua harta mereka untuk Islam, bahkan nyawanya mereka sendiri mereka siap berikan untuk memperjuangkan Islam. Itu Nabi demikian. Ya, sehingga sekali lagi yang sering saya sampaikan, kalau ada yang mu'alaf, nonton sing nembe mlebet Islam, ada yang baru mau Islam juga, ya aja dikai kakean, dikai proposal. Ya, iki lagi mlebu Islam dikai proposal terus, Pak. Sumbangan lagi mlebu Islam. Harus gimana mereka dapat zakat harusnya? Ya, bukankah salah satu di antara yang berhak mendapatkan zakat siapa? Mu'allafah qulubuhum, orang yang hatinya dilunakkan. Justru begitu masuk Islam dia awal-awal bicara nih iso dikai zakat, bukan. Orang malah dijalui proposal terus, ya. Ya mungkin uangnya ya, aduh aku ya seneng jadi mlebu Islam. Aku kok do njaluk terus ya anggaran. Nah, itu yang perlu ya kita koreksi demikian, gitu Pak ya. Mukhlishina lahuddin, demikian ya. Jadi yang mengikhlaskan untuk dia saja ad-din al-ibadah. Ya, ibadah diikhlaskan, ditunggalkan, maksudnya hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, ya, kata Hanif, hunafa ay ma'ilina 'anil batil al-Islam. Melenceng dari pingsing batil menuju Islam. Ngedoh dari yang kebatilan menuju kepada Islam. Wa yuqimus shalah, dan mereka juga diperintahkan untuk menegakkan salat. Yaitu apa? Menegakkan salat itu yaitu bi jami' arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Yaitu mendatangkan ketika mengerjakan salat tadi
dengan mengerjakan semua rukun-rukunnya, yaitu menegakkan sholat berarti. Demikian juga menjalankan kewajiban-kewajiban dalam sholat dan dikumliti dengan sunnah-sunnahnya. Ini rukun-rukunnya Islam, rukun-rukun dalam sholat dikerjakan semuanya. Ini berarti menegakkan sholatnya. Ya, ada 14 para ulama mengatakan dalam, atau ada 18 yang lain menyebutkan, hampir sama sebenarnya, cuma satu masukkan dalam rukun, satu mungkin dalam syarat. Dua-duanya nggak boleh ditinggalkan. Ya, seperti misalnya berdiri, ya, ketika menjalankan sholat yang wajib, ya, sholat yang fardu wajib berdiri. Ya, kalau kemudian dia nggak bisa berdiri, baru dia duduk. Adapun sholat sunnah boleh seorang dalam kondisi duduk, meskipun cuma dapat nanti pahalanya hanya separuh. Ya, kalau dia nggak bisa nggak bisa berdiri, ya duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Nah, ada lagi yang mungkin berdiri bisa, namun dia rukuk dan sujudnya sing ra iso. Mboten Pak niki, Pak? Ada. Maka bagaimana dia sholatnya, Pak? Terus mesti gini, kan? Sholatnya duduk, tapi kalau dia pas berdiri, dia harus berdiri. Ya. Ketika nanti dia nggak bisa rukuk dan sujudnya, baru dia memberikan isyarat. Tapi berdirinya tetap, karena dewi iso ngadeg. Sing ra iso napa dewe? Rukuk sama sujudnya. Maka itu yang dia lakukan dengan isyarat. Ya, sehingga bagaimana ketika dia sediakan kursi misalnya, Pak, ya, dia iso ngadeg sih. Ya, takbiratul ihram dan sebagainya, dia ngadeg. Begitu pas rukuk ra iso, ya, atau sujudnya nggak bisa, baru dia dalam kondisi duduk, gitu, Pak, ya. Nah, itu yang dijelaskan para ulama demikian. Jangan sampai kemudian berdirinya ditinggalkan. Karena apa? Ini rukun. Ya, rukun dalam sholat. Kalau dia mampu berdiri, maka berdiri dalam sholat wajib. Ya, sehingga bukan dengan alasan dia nggak bisa sujud misalnya, kemudian dia ditinggalkan berdiri, nggak boleh. Tetap dia berdiri dulu. Kemudian ketika sujud nggak bisa, sudah dia dalam kondisi sambil duduk misalnya. Silahkan, nggak apa-apa yang demikian, gitu, Pak, ya. Kemudian juga yang lain misalnya takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah, kemudian ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, ya, sujud, kemudian duduk, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, ya, kemudian yang lain tahiyat akhir, ya, kemudian dia duduk tahiyat, ya, julus tahiyatnya, duduk tahiyatnya, kemudian mengucapkan salam, tertib dan sebagainya. Ini di antara rukunnya. Ketika orang menegakkan sholat, berarti dia laksanakan rukun-rukun tadi. Kemudian juga wajibnya. Ya, kalau wajib itu bagaimana? Hukumnya kalau dia menyengaja meninggalkan yang wajib, maka sholatnya tidak sah. Adapun kalau dia tinggalkan karena kondisinya dia itu lupa, maka cukup dia kuatkan dengan apa, Pak? Sujud sahwi. Adapun rukun lupa atau dia sengaja, ya, maka kalau dia nggak mengerjakan lagi, batal sholatnya. Contohnya, ya, orang, ya, lupa tidak membaca Al-Fatihah misalnya, sholat sendirian misalnya, Pak, ya, maka bagaimana? Dia harus mengulangi itu. Misalnya di rakaat yang pertama misalnya, saking semangatnya, Pak, ya, kemarin Bapak kan bilang itu, saking semangatnya saat itu ramoco Al-Fatihah, langsung moco suratan, betul, Pak, ya? Ya, tanya kayak gitu, ya, saking semangatnya langsung moco amma yatasaalun, misalnya gitu, Pak, ya. Makmumnya mesti kan ya protes mesti, subhanallah, gitu kan, malah ganti suratnya, wanasiyati warqa, subhanallah, ganti meneh abasa wa ta'ala, ganti rampung, Pak. Ya, berarti bagaimana, ya? Ya, ini kalau misalnya seperti itu, berarti bagaimana dia di rakaat kedua? Ya, rakaat yang pertama dia nggak anggap tadi. Ya, karena dia nggak baca Al-Fatihah. Ya, kalau dia ingat, maka rakaat yang kedua dia kemudian jadikan sebagai rakaat penggantinya. Ya, kemudian dia tutup nanti sebelum salamnya dengan, ya, sujud sahwi atau setelah salam, karena memang ada beberapa kondisi yang mungkin bisa sebelumnya atau setelahnya. Yang paling gampang dalam mazhab Syafi'i, pelali, nambahi, kurang, sujud sahwi ini saat durunge salam, paling gampang nih, gitu. Yang namanya nambahi, di yang lain kan penjelasannya para ulama dikasih keterangan tuh. Ya, nambahi ketambahan misalnya, kudune sholat maghrib 3 rakaat dadi 4 rakaat misalnya, keilingan misalnya. Jenenge anu, Pak, ya. Ya, maka bagaimana dalam kondisi demikian? Berarti dia nambahi, berarti sujud sahwinya setelah salam. Ya, setelah itu salam lagi dia, kan demikian. Yang kurang atau lupa sebelumnya, kan demikian. Nah, namun yang paling penak itu tadi, ya. Ya, paling penak bagaimana? Lali, nambahi, kurang, bagaimana? Sujud sahwinya sebelum salam. Oh, itu paling penak dewe, Pak, ya. Lah kulihal, ini tadi kaitannya dengan
menegakkan sholat berarti dia laksanakan rukunnya, wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya dua macam, ada sunnah qauliyah bentuknya ucapan, ada juga sunnah yang bentuknya adalah perbuatan. Contohnya sunnah yang merupakan ucapan adalah membaca doa iftitah, itu sunnah hukumnya. Demikian juga membaca ta'awud di rakaat yang pertama sebelum baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau tambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, itu adalah di antara sunnahnya. Atau tambahan bacaan pada ruku' dan sujud. Ya, karena yang wajib adalah membacanya satu kali, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Adapun tambahannya itu sunnah, subhana rabbiyal azim yang kedua atau yang ketiga atau mungkin lebih daripada itu, maka ini adalah tambahannya itu sunnah. Adapun yang sunnah-sunnah perbuatan ya cukup banyak, termasuk diantaranya adalah mengangkat tangan ketika takbir, baik takbiratul ihram atau takbir perpindahan, takbir intiqal. Mengangkat tangannya itu sunnah. Termasuk juga meletakkan tangan di atas tangan kiri ketika sedang berdiri tegap, itu juga sunnah hukumnya. Ya, dan ini kalau bisa juga jangan ditinggalkan. Ya, kalau bisa juga jangan tinggalkan. Para ulama mengatakan orang menyengaja meninggalkan yang sunnah secara terus menerus dalam sholatnya itu dimakruhkan hukumnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ya wa yu'tu zakah, dan mereka menunaikan zakat, yaitu zakat yang fardu yang dimaksud, dan zakat adalah harta yang khusus yang diambil dari sekelompok orang yang khusus, yaitu orang yang berpunya tentu, yang sudah sampai hartanya pada nisabnya, batas minimal mengeluarkan zakat, ya. Maka wa yuraddu ila ta'ifatin maksusah, dan diberikan kepada kelompok yang khusus, ya, baik itu ya 8 asnaf, ya, fakir dan miskin, dan diberikan kepada salah satunya pun sudah mewakili, sudah cukup. Karena sebagian dari saudara kita ada iki pomen kudu dikeke 8 nih. Ya enggak mesti, Pak. Jajal kalau 8 nih, ya ada misalnya budak misalnya, nanti golek budak, Pak. Ya, golek budak rada angel iki. Yen ngorim orang terlilit utang akeh ya niki. Banyak itu ya. Banyak, Pak ya. Kita iki melu utang kabeh iki nih, Pak. Ya, namun kalau 8-nya kan agak susah itu. Ya, maka para ulama mengatakan kalaupun dikasihkan pada 1 atau 2 orang saja maka sudah cukup. Ya. Dan ini termasuk para hadirin sekalian, termasuk zakat fitrah juga demikian. Ya, termasuk zakat fitrah juga demikian, karena ada sebagian pendapat mengatakan zakat fitrah cuma dikasihkan kepada fakir dan miskin. Namun yang benar tidak, juga bisa diberikan kepada 8 asnaf itu. Ya, meskipun Rasulullah mengatakan, disebutkan oleh sahabat Nabi bahwasanya zakat fitrah itu ya, itu bagaimana? Ya, tu'matan tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, demikian juga tu'matan lil masakin, dan sebagai ya makanan bagi orang-orang yang miskin. Namun para ulama juga menjelaskan sama 8 asnaf itu juga bisa mendapatkannya, ya, mendapatkan zakat fitrah juga. Cuma yang paling sering tentu kita sampaikan kepada siapa, Pak? Pada fakir miskin. Ya, pada fakir miskin yang tidak berpunya. Nah, ini mumpung saya ingat. Fakir miskin itu ketika diberi zakat fitrah, kira-kira fakir miskinnya masih tetap fakir miskin atau sudah berubah jadi enggak fakir miskin, Pak? Dikai zakat fitrah baru jadi sugih. Betul enggak, Pak? Yo kayak satrek niku, Pak. Biasanya dapat satrek napa mboten? Mboten. Dia dikasih zakat fitrah, ya paling kan pirang-pirang kilo. Masih kondisinya masih fakir miskin atau mboten gitu. Masih, Pak. Ya. Sehingga bagaimana? Ya, ketika dia sudah mendapatkan itu, ya bukan berarti dia mungkin sudah membayar zakat fitrah misalnya, ya. Aku fakir miskin tapi aku bayar zakat fitrah, berarti aku ora entuk. Ya tetep entuk, Pak. Dia statusnya tetap fakir miskin. Itu, Pak ya. Bisa dipahami, Pak ya? Ada orang yang misalnya fakir atau miskin dia. Kemudian dia bisa bayar zakat fitrah. Ya, kemudian ada yang berpendapat bagaimana? Aku sembayar zakat fitrah, berarti aku ora entuk zakat fitrah no. Ora oleh no, aku harus bayar. Enggak, ini keliru, Pak. Karena apa? Kita ingat, yang namanya zakat fitrah itu diberikan kepada siapa tadi? Fakir miskin. Dia dapat zakat fitrah walaupun mungkin 10 kilo, ya tetap masih kondisinya fakir miskin, kecuali dia langsung untuk warisan misalnya.
atau dikasih wasiat sama koncone sing arep meninggal dunia sing sugih mlegedu misalnya ya wae pirang miliar wah langsung sugih deh wae reto gitu Pak. Namun bagaimana kan kondisinya nggak seperti itu rata-rata ya, sehingga meskipun dia fakir miskin yang sudah membayar zakat fitrah dia tetap berhak mendapatkan zakat fitrah, betul? Nah seperti itu Pak ya. Jadi ini mohon dipahami demikian gitu ya. Ya namun kalau kemudian fakir miskinnya yo terima ora dikai ra gelem nampa nggih sampun, jenenge ra gelem kok. Nggih. Dipaksa no mboten, Pak? Panitia kudu gelem. Oh, mboten wonten. Enggak ada seperti itu. Ra gelem nggih sampun. Ya, karena ada beberapa di kasus itu, Pak. Ya, kasus di kalau sini insyaallah enggak ada ya. Di beberapa kampung dekat kampung saya sana. Dikai zakat fitrah nesu Pak malan, Pak. Tok kira aku wong kere kok piye. Tidak ngono Pak gitu. Ada kayak gitu. Akhirnya bagaimana? Panitia mesti woro-woro setiap kali tiap tahun mau cuti kayak gue timbang nesu satu kayak. Ya ono kayak gini ada gitu. Gitu ya. Wadzalika yang demikian itu agama yang demikian ya dinul qayyimah adalah millah al-mustaqimah, agama yang lurus. Ala kulli hal tadi kita ambil salah satu di antara adab dari seorang penuntut ilmu, karena ilmu itu mencari ilmu juga ibadah, maka mencari ilmu juga harus ikhlas mencarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan dalam hadis yang sangat masyhur sekali, dikenal dalam pergaulan kita juga ya. Ya, meskipun ini bukan masyhur secara istilahnya ulama ahli hadis, namun masyhur dalam lisan manusia. Itu apa hadisnya Umar bin Khattab yang Rasulullah mengatakan ya dalam hadisnya sami'tu Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan yaqul innamal a'malu binniyat ya atau binniyah. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan balasan sesuai yang dia niatkan. Balasannya kaya sing diniatke opo. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan contoh dengan amalan yang sangat besar sekali, yang amalan ini baqiyah ila yaumil qiyamah, terus akan terjadi sampai nanti di hari kiamat. Amalan disyariatkan bagi memang mereka yang mendapatkan kondisi yang harus mewajibkannya. Itu apa? Amalan hijrah. Hijrah itu intikal, berpindah dari negeri kafiran kepada negeri Islam. Ketika seorang tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dia terhalangi untuk menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dilarang misalnya, maka dia punya ya kesempatan untuk hijrah ke negeri yang lain, ke tempat yang lain yang dia bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan bebas. Yang kemarin saya mungkin pernah sampaikan di beberapa majelis kemarin, seperti di negeri Maroko Pak ya. Maroko dilarang Pak orang mau menjalankan ibadah nyembelih hewan kurban. Kenapa demikian? Pada negeri muslim itu Pak. Iya betul, negeri muslim, namun mereka adalah menganut paham Khawarij Pak, ibadi itu. Itu salah satu di antara paham Khawarij yang kontemporer sekarang. Sehingga mereka melarang di antaranya kurban juga dilarang. Ya, orang berkorban sampai dilarang. Ya, termasuk di beberapa tempat yang lainnya. Dulu kita ingat ada ulama besar namanya Syekh Albani yang berasal dari Albania. Albania daerah mana itu Pak? Eropa ya? Orang Eropa itu Syekh Albani itu. Jadi asalnya bukan bahasa Arab ya. Yang ngomongnya bahasa Albania. Awalnya mau negeri muslim Pak. Kemudian masuk pemikiran sekuler di sana, sampai orang-orang mau sholat juga dilarang, sampai mereka yang pakai jilbab dilarang juga, bahkan dihukum dan sebagainya. Akhirnya bapaknya Syekh Albani, ya Sayyid Haji Nuh itu, ya beliau pindah ke daerah Syam itu, Damaskus itu. Ya, dan ini menjadi menjadi sebab Syekh Albani kemudian bisa belajar bahasa Arab karena belajar di sekitar di daerah Damaskus itu. Itu ya, dan tentu yang beliau belajar pertama kali dengan guru beliau, ayah beliau sendiri, karena ayah beliau sendiri adalah seorang ulama Haji Nuh itu, seorang ulama dalam madhab Hanafi waktu itu. Dan beliau mulai belajar dan juga menekuni menekuni ilmu hadis ketika beliau dapatkan salah satu tulisan dari majalah Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Said Ridho waktu itu, ya Rasyid Ridho. Ya, ini dan juga ini merupakan pencetus dari gerakan pemurnian Islam yang sampai kemudian
dicontoh oleh banyak pendiri gerakan Islam termasuk yang ada di Indonesia. Ya, termasuk siapa? Kiai Ahmad Dahlan dan juga tentu Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Ya, karena waktu itu adalah gerakan pembaruan Islam yang itu inspirasi dari gerakannya Syekh Rashid Ridho yang ada di Mesir. Ini termasuk Syalban ini. Membaca tulisan dari Syekh Ridho itu dalam membahas ya bukunya Imam Al-Iraqi ya yang mengkoreksi kitab dari Imam Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin ya, kritik hadisnya di sana sampai Syekh Albani tertarik sekali sampai beliau kemudian belajar ilmu hadis dan beliau tekuni sampai ya menjadi ulama pakar hadis yang ternama di abad ini ya, dan bahkan diakui oleh orang yang nggak suka sama beliau sendiri pun, yang menganggap sebagai musuhnya pun itu pun mengaku Syekh Albani adalah orang yang paling pakar di bidang hadis ini, termasuk ahli hadis yang sangat besar Syekh Mustafa Al-A'dhami yang mengajar di Riyadh itu Pak ya, yang dia pakar hadis besar itu Pak, yang dia disertasi doktornya itu membantah gurunya sendiri, para orientalis di Amerika waktu itu ya, dan gurunya kalah semuanya. Nah, ini pun juga beliau mengakui bahwa Syekh Albani adalah pakar hadis yang luar biasa di abad ini. Nah, ini beliau contohkan faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya itu pindah dari sebuah negeri ke negeri yang lain ya, intikal dari negeri yang kafir kepada negeri muslim, itu ila dunya ya, hijrahnya karena alasan dunia ya, pindai misalnya dulu bersama Nabi ada yang pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah tapi karena dunia, bukan karena menyelamatkan agamanya atau mengikuti Nabi Muhammad SAW, namun hijrahnya karena dunia, yusibuha yang hendak dia dapatkan, yang hendak dia ya hasilkan dengan hijrahnya tadi, au ilam ra'ati yankihuha, atau dalam rangka menikahi wanita yang hendak dia nikahi, ya tunangannya dari wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya hanya ya untuk itu saja, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah amalan hijrah. Namun kalau hijrahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan agamanya ya, mengikuti Rasulullah SAW, maka dia pun mendapatkan ganjaran dari Allah dan kecintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu hadis yang kami bacakan dan juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kami bacakan ini. Saya kira ini dulu karena hadis yang kedua cukup panjang sekali. Jadi saya khawatir 1 jam lebih nanti ya. Nah, saya kira ini dulu yang kami bacakan. Ala kulli hal, bahwasanya di antara hal adab yang terbesar yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah ikhlas karena Allah. Ikhlasnya dia Pak. Nah, ini saya tambahkan sedikit. Ikhlasnya adalah yang pertama ya, ikhlas itu ketika dia menuntut ilmu yaitu antar fa'al jahla an nafsik, yaitu kita meniatkan supaya hilang kebodohan dari diri kita. Ada banyak hal dari agama ini yang mungkin kita belum tahu. Ketika kita belajar dalam rangka apa? Ben awake ngerti tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi tentang masalah sholat misalnya. Oh iki masuk rukun toh kayak gini. Yang tinggalkan berarti nggak sah sholat saya dan sebagainya. Oh ini wajib. Ini tinggalkan berarti bagaimana? Oh ketika saya sujud sahwi saja sudah cukup misalnya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengangkat kebodohan dari diri kita. Yang kedua, anta budallah ala basirah. Kita beribadah pada Allah sesuai dengan ilmu, tidak sekedar ikut-ikutan. Ya, rubuh-rubuh gedang bermelu, wong liya tok wong liya biasanya yang ini aku yang ini no. Enggak Pak, tidak. Kita beribadah pada Allah sesuai dengan ilmu. Ya, saya pernah contohkan kemarin Pak ya, orang yang buru berkah air itu loh, betul kan? Sudah ya kemarin Pak ya. Orang rebutan ada sumber air muncul di sebuah daerah, belum lama ini baru bulan yang lalu kalau nggak salah Pak ya. Rebutan itu sampai orang mengatakan bagaimana iki banyu keramat, banyu berkah ini bisa muncul langsung dari tanah memancar seperti ini. Loro dikai banyu itu dan sebagainya. Enggak berapa lama berapa hari ternyata petugas PDAM teko. Seperti apa? Pipa bocor Pak. Orang gerutu kayak gitu. Nah, ini apa? Karena ikutan. Kalau banyak sami nggak boleh seperti itu. Itu bayar. Berkah banyak berkah nanti yo, banyak berkah Zam-Zam jelas. Liani yo ngosekno. Nah, itu baik. Nah, ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya baru kita
mengatakan oh saya ikut dalil, dan itu bahaya. Nah ini betapa mudahnya orang ketika tidak berilmu diombang-ambingkan dengan isu-isu murah seperti itu bahaya. Nah ini pentingnya kita berilmu. Kemudian antataqarraba ila Allah bi talabil ilmi li'anna talabahu jihadun, yaitu kita mendekatkan diri pada Allah dengan menuntut ilmu. Jadi kalau panjang sami rawuh di majlis seperti ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah, karena ini termasuk amalan ibadah. Bahkan sebutkan di sini sama penulis, li'anna talabahu jihadun, menuntut ilmu termasuk bagian dari berjihad fisabilillah. Ya, bahkan di masa kini yang paling besarnya jihadnya adalah mencari ilmu, Pak. Mencari ilmu. Kecuali daerah-daerah yang tertentu yang memang di sana orang-orangnya menghadapi musuh, Pak. Yang Palestina barang lebih caranya untuk musuh ya. Itu bahaya. Nah, kemudian yang lain adalah anta ta'abbada lillahi bi talabil ilmi. Anda beribadah pada Allah dengan menuntut ilmu. Ya, karena mempelajari ilmu itu termasuk bentuk ibadah. Ini niatan dan niatan kita. Termasuk juga antas dadabihi khasyatan. Kita menuntut ilmu dalam rangka menambah rasa takut kita pada Allah. Nah, ini yang dimaukan dari ilmu yang kita pelajari. Seseorang kalau dia belajar ilmu agamanya Allah, tambah rasa ajrihi pun dumateng Allah. Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya orang yang benar-benar takut pada Allah dengan sempurna adalah orang yang sangat berilmu, para ulama. Sehingga ini yang mestinya ada pada kita saat kita belajar ilmu agama, semakin menambah rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita niatkan dalam rangka antar tafi'a bihi indallahi darajat, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita. Ini niatan-niatan saat kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, berikan rezeki kepada kita dengan keikhlasan dalam belajar dan juga dalam beramal kesolehan. Ya, semua amal soleh yang kita lakukan Allah mudahkan kita untuk ikhlas padanya. Demikian yang kami sampaikan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.